Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan begitu teramat besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Terima kasih, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu besar, anugerahmu besar, lebih dari yang ku pinta. Kami percaya Kau Allah yang menyertai. Kami percaya Kau Allah yang memberkati. Kami percaya Tuhan, kami percaya penuh. Terima kasih, terima kasih. Kami sembahmu, kami muliakan hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, buat anugerah, buat kasih setia, buat penyertaan. Semuanya Tuhan yang kami terima dari Engkau begitu besar Tuhan, bahkan lebih dari apa yang kami minta Tuhan. Kami percaya kami dapat melewati hari ini dengan tuntunan daripada Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan Tuhan di dalam hidup kami dan semakin bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali pagi ini saya bisa menyapa kembali dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat,
Itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu membaca firman-Mu, merenungkannya, biar kiranya firman yang kami baca dan renungkan boleh menjadi bekal kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sampaikanlah kepada kami pelajaran firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini saya mau sharing dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24. Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur Daud. Daud berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Ayat ini ada dalam satu perikop yang diberi judul Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Jadi tentu kita tidak bisa sembarangan berucap, kita tidak bisa sembarangan berkata-kata di dalam doa tersebut, karena kita berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Daud dalam Mazmurnya berani berkata kepada Allah yang Maha Tahu itu dengan kalimat yang tadi kita sudah baca. "Selidikilah aku ya Allah. Kenalah hatiku ya Allah, ujilah aku ya Allah, kenalah pikiran-pikiranku ya Allah. Lihatlah Allah, apakah jalanku serong." Tentu tidak banyak orang yang berani untuk diperiksa, tidak banyak orang yang berani untuk diselidiki. Terlebih jika kita menyimpan kesalahan, masakan kita berani menantang orang untuk menyelidiki dan memeriksa kita kalau kita memiliki kesalahan. Atau kalau kita juga berhadapan dengan orang yang tahu atau pribadi yang kenal betul kita. Tentu perkataan ini sulit untuk kita ucapkan. Daud berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Kalau Daud tidak benar-benar lurus jalannya, tidak benar-benar tulus hatinya, tidak benar-benar bersih pikirannya, tentu dia nggak berani berucap seperti ini di hadapan Tuhan. Perkataan ini berani diucapkan Daud karena dia sudah menjaga hidupnya sedemikian rupa. Pikirannya, perkataannya, perbuatannya, dan juga hatinya, Daud sudah jaga sedemikian rupa sampai dia merasa sepertinya sudah lurus nih. Tapi di ayat terakhir berkata, "Kalau Tuhan dapati ternyata jalanku serong, kiranya Engkau menuntun aku di jalan yang lurus, di jalan yang kekal." Bapak Ibu, tidak ada orang yang mau berjalan di jalan yang salah sebetulnya. Pada dasarnya kita semua ini pengen atau ingin sekali jalannya lurus. Tapi memang tantangan di dalam hidup tidak semudah itu. Tidak semudah harapan kita. Jadi kita mau hidup benar, tapi di perjalanan hidup itu susah ternyata untuk hidup benar. Kita mau ngomong jujur, dari pagi udah berhasrat mau jujur nih, gak mau bohong gitu ya. Tapi sepanjang hari banyak sekali godaan yang membuat kita sulit untuk berkata jujur. Pikiran kita mau bersih, tapi di sepanjang hari banyak sekali godaan yang membuat pikiran kita berpikirnya tidak baik. Dan itu dialami oleh semua orang, termasuk saya dan Bapak Ibu semua. Jadi sebetulnya kita sangat rentan jatuh di dalam pikiran yang kotor, di dalam hati yang jahat, di dalam perkataan-perkataan yang tidak benar. Kita riskan sekali untuk jatuh. Justru itulah setiap pagi kita mesti berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Sehingga perkataan, perbuatan, pemikiran, dan hati kita juga benar. Dan kita berani berkata, akhirnya berani berkata di hadapan Tuhan. "Selidikilah aku Tuhan, kenalah aku. Ujilah perkataan, pikiran, dan ujilah hatiku." Perkataan ini hanya bisa diucapkan oleh setiap orang yang sungguh-sungguh menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan.
Salah satu orang yang berani berucap seperti ini adalah Daud. Dan tentu ini menjadi tantangan buat saya dan saudara untuk berani juga mengucapkan ini di hadapan Tuhan. Uji kami Tuhan, uji aku Tuhan. Apakah kita hidup dalam jalan yang benar yang Tuhan tentukan dalam hidup kita? Tentu yang tahu cuma kita sama Tuhan. Ada banyak mungkin yang orang lain tidak tahu, termasuk orang-orang terdekat kita juga tidak tahu. Karena biasanya kita sembunyikan seorang diri kalau kita punya dosa dan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, jangan simpan terlalu lama dosa itu. Jangan terus berjalan di jalan yang salah. Ada saatnya itu pasti akan terbongkar. Ada saatnya apa yang kita lakukan salah, sebaik-baiknya kita tutupi, akan terbongkar juga. Kalau kita terus berjalan di jalan yang salah, maka kita akan tersandung juga satu kali waktu nanti. Mungkin saat ini masih aman-aman saja, tapi kalau kita sudah tahu kebenaran dan terus hidup di dalam dosa dan kesalahan, maka suatu hari itu pasti akan terbuka. Kita pasti akan dimunculkan. Karena kita adalah terang sesungguhnya. Dan tidak mungkin terang dinyalakan di bawah gantang. Karena itu, Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama menjaga hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama menjaga perkataan, pemikiran, dan hati kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa berkata seperti yang Daud katakan, "Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku ya Allah, ujilah aku ya Allah, kenalah pikiran-pikiranku, lihat apakah jalanku serong." Perkataan ini harus menjadi perkataan yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Kiranya firman ini boleh mengingatkan kita kembali untuk berusaha menata hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini tidak mudah, tapi bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Memang satu kali kita akan jatuh juga, kita akan tersandung juga, kita akan berbuat dosa juga. Jangan hidup di dalam dosa, bangkit, selesaikan, perbaiki, dan beralih ke jalan yang seharusnya kita lewati. Sama seperti kalau kita berjalan dan salah jalan, tentu kita tidak akan teruskan jalan itu, bukan? Kita akan putar balik, kita akan mencari jalan yang benar. Kalau di dalam mengemudikan kendaraan saja, atau di dalam mencari alamat saja, kita lakukan hal itu, masa kita tidak melakukan hal itu untuk kehidupan kita? Di mana hidup kita lebih berharga daripada perjalanan kita seharusnya. Perjalanan kita tidak akan membinasakan kita. Kalau kita salah jalan atau tidak ketemu alamat, itu tidak akan membinasakan kita. Tapi kalau kita salah menjalani hidup dan tidak berbalik dari jalan yang salah itu, maka itu bisa membuat kita binasa. Sekalipun kita sudah kenal Tuhan. Baik Bapak Ibu, kiranya firman ini menjadi pelajaran buat kita semua. Selamat menjalani hari ini, berusahalah hidup lebih baik dari hari kemarin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bukan manusia yang tidak bisa berbuat dosa, namun kami bisa tidak berbuat dosa. Ajari kami Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dan benar dalam setiap aspek hidup kami, perkataan, perbuatan, pemikiran, pekerjaan, sekolah, apapun yang kami lakukan hari ini, biar kami lakukan dengan benar, agar kami berani menyatakan dan berkata kepada Tuhan, ujilah kami, ujilah aku. Kiranya Tuhan, kami boleh tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, berkati perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, biar hari ini kami hidup lebih berkenan daripada kemarin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.